Gimana? Di sini sehat. Sehat banget. Kaki mau sehat. Sehat, alhamdulillah. Teman-teman Sehat sehat. ya? Sehat. Udah pernah nonton video yang kemarin belum? Ya, dari tonton belum kemarin tuh? Tonton dong, itu pengalaman pribadi aku. Itu luar biasa lah pokoknya. Benar-benar bermanfaat ya. Ya, benar. Amin, bermanfaat. amin, amin. Yang belum tonton ya. Ya. Terus gimana? Buat kali ini apa nih? Aku mau nanya, aku punya permintaan. Apa tuh? Karena aku ini sebagai penikmat medsosnya Mas Irfan 3 itu suka baca-baca. Kan nggak semua tentang before after gitu ya. Ada juga yang kayak motivasi. Aku penasaran banget. Yang pertama ya, aku penasaran banget. Sebenarnya pas Mas Yano lagi ngetik nih buat motivasi kita tuh apa sih yang lagi Mas Yano rasain, yang lagi Mas Yano pikirin? Benar kan? Itu karena ya aku penasaran aja. Apakah Mas Yano se-powerful itu, selalu semangat itu setiap harinya? Karena setiap hari ya Mas Yano motivasi. Benar. Apa sebegitu atau maksudnya juga sama kayak kita, ngerasain jenuh juga, capek juga ya. Apa? Ya, kadang kita juga bacanya ngerasa yang bisa jadi semangat lagi, cuman mikir lagi, ini Mas Yanunya semangat juga apa enggak sih gitu. Ya. Pertama nih, ini pertama buat lu berdua dan buat teman-teman juga. Makasih juga nih, makasih dulu karena udah ngikutin sosmed gitu ya, ngikutin sosmed yang Parantika, karena memang di situ kalau gue secara pribadi niatnya sharing itu berbagi manfaat. Jadi kalau kalian semua termotivasi, setidaknya gue sudah sedikit banyaknya berarti tercapai lah, harapannya tercapai. Harapannya? Karena gini, kalau ngomongin harapan, kan memang gue itu sharingnya tentang diet ya. Iya. Tapi gini, lu harus tahu sebenarnya apa yang gue bahas tidak selalu tentang diet sebenarnya. Iya. Nah, karena memang gue tahu diet itu tidak mudah, wah itu berat, diet itu berat. Nah makanya gue merasa ketika gue sudah melewati fase-fase berat itu, ya kayak gue merasa kan selalu punya pilihan sebagai manusia. Lu mau menikmati keberhasilan lu sendiri atau lu mau menjadi manfaat buat orang lain, lu mau membantu orang lain. Itu yang susah. Kadang kebanyakan orang termasuk gua kalau udah berhasil udah lupa. Fokus sama diri sendiri. Iya, terlalu fokus sama diri sendiri akhirnya egois. Itu sesuatu yang jujur aja gue hindari, karena kan gini, karena gue diet itu kan dulunya karena sakit ya, karena terus sempat jatuh di kamar mandi. Gini, bisa aja saat itu gue tidak dikasih kesempatan untuk hidup panjang. Iya, bisa aja kalau saat itu gue jatuhnya kejedot, berdarah, gagal otak, mungkin gue ya selesai. Nah sekarang gue dikasih kehidupan yang lebih baik, kesempatan kedua, ya gue setidaknya mau berbagi manfaat, setidaknya kehidupan gue jadi punya nilai. Gitu. Jadi biasa. Ya luar biasa. Luar biasa. Iya maksudnya. Ya. Gue pribadi pun nggak akan kepikiran kayak gitu. Ya. Untungnya gue kepikiran. Gak bercanda. Oke. Sekarang kita mau Mas Yano jawab pertanyaan aku loh. apa? Pas Mas Yano lagi memotivasi kita itu, apa sih yang Mas Yano pikirin? Iya. Gue kebanyakan ngomong jadi gue kayak lupa. Gitu. Gak apa-apa. Ya karena emang gue agak lupa gitu. Yang gue pikirin. Mas Yano rasain. Iya. Pertama, gue ingat. Pertama, gue manusia biasa. Gue juga seperti teman-teman semua, kayak lu berdua, ada masanya capek, ada masanya jenuh, ada masanya bosan, ada masanya pengen nyerah. Semua gue ngalamin. Cuman karena gue sudah paham akan satu hal, ya akhirnya gue bisa mensiasati itu gitu. Pemahaman gue megang satu pemahaman di mana semangat gini. Kita ngomongin semangat, kita ngomongin motivasi. Semangat dan motivasi itu alat. Bener, ngerti nggak sih?
Ya, media aja gitu. Itu media, benar, itu media. Sarana. Itu sarana. Sarana itu tidak akan punya manfaat kalau kitanya tidak mau memanfaatkan, tidak mau jalan. Ngerti nggak maksudnya? Motivasi sebaik apapun, kalau kita tidak membuat diri kita termotivasi, sulit, nggak akan jadi apa-apa. Mau apa? Om Mario Teguh, mau Om siapa? Deddy Corbuzier, mau Pak D. Bill Gates, siapapun gitu ya. Pak D kan udah tua. Oh iya benar. Iya. Mau Kearifan lokal, Bung. Iya. Pokoknya siapapun yang memotivasi, kalau kitanya tidak mau membuat diri kita termotivasi, nggak jadi apa-apa dong. Iya. Nah, satu yang gue pegang, apakah kita harus gini, apakah kita nunggu disemangatin, apakah kita nunggu disemangatin orang gitu, maksud gue bisa nggak sih sebenarnya kita menyemangati diri kita sendiri? Nah itu sesuatu yang jadi tantangan buat gue. Maksudnya gini, gue punya masalah, gue merasa sedih, merasa kecewa, capek, bosen, jenuh, gue pun merasakan. Tapi gue mensiasati gimana caranya rasa jenuh dan teman-temannya itu tidak merusak aktivitas gue gitu. Nah, cara yang paling simpel adalah gue berbagi. Berarti yang satu lewat tulisan itu gitu. lo pun juga Mengingatkan diri mengingatkan sendiri. Iya, gue sambil gue menyemangati, kan gue jadi semangat. Ya mau nggak mau ya gue tanggung jawab lah atas apa yang lo tulis Gitu, gitu. harus tanggung jawab kan gitu. Bisa gue lebih semangat dulu enggak. Jadi kalau lu tanya apa gue sepowerful itu, ya enggak, gue manusia biasa. Tapi ada titik di mana gue tidak memperbolehkan diri gue untuk lemah sebelum berjuang, sebelum capek gitu. Bahkan capek pun, ini capek yang bagaimana? Apakah ini capek yang membuat lu sudah tidak bisa jalan lagi kayak gitu? Ya kan? Itu memang separah itu. Hah? Iya, Iya. memang separah itu. Karena gini, karena tidak semua orang bisa bersikap tangguh. Kadang ada yang baru capek udah nyerah, ada. Karena apa? Karena Belum dirinya berasa udah nyerah. iya, Banyak karena sih gue. karena terlalu mengkasihani diri sendiri. Nanti nggak? Bahasa mengkasihani diri sendiri, nanti nggak? Kalau kita kasihan sama orang kan, ada orang jatuh, aduh kasihan banget dia jatuh, ya kan? Terus kalau dia nangis kita makin kasihan. Iya benar. Nah maksud gua, kalau lu mengkasihani diri sendiri, lu yang jatuh nih, lu punya pilihan, lu mau nangis atau lu mau gua nggak apa-apa, Bangun lagi Aku nggak apa-apa. gua masih semangat. Lu punya pilihan itu, gitu. untuk mengelihatan sok kuat lah ya. Itu, ya Gengsi dipakai nih mas. gengsi gitu, harga diri, ya harga diri, Ya, mahal lagi benar. harganya, gitu. Ya lu begitu. Oke, terus Terus ada lagi. apa? Ya tadi udah belum? Udah. Oke. Terus ada lagi. Yang kedua, Hmm. kan saat lu motivasi itu kadang kata-kata lu tuh nggak semuanya bisa gue cerna dengan baik dan benar gitu ya. Kayak misalkan di awal gue udah paham kayaknya arahnya kesini nih, tapi kok akhirnya gini gitu. Iya. Ini maksudnya apa sih? Kayak Banyak. ada puitis-puitisnya gitu lah. Iya, maksudnya bahasa-bahasa yang kurang bisa dimengerti oleh manusia-manusia kayak kita. Benar. Emang gua manusia kayak apa? Ya, maksudnya Kayak maksudnya otaknya kurang gitu. Otaknya cuma pakainya seperempat lah. Nah makanya boleh nggak gue pilih gitu random aja gitu. Status lu random aja gitu gue pilih. Nah lu tolong jelasin sejelas-jelasnya gitu status itu gitu, isi status. Boleh banget. Silakan. Ya udah gue cari dulu. Iya, karena memang ya gue secara pribadi mengakui gue pun sering kali kan mungkin dunia gue diet, tapi gue sering kali menyusukan nilai-nilai kehidupan ke dalam quotes-quotes itu. Benar. Gitu ya? Iya benar begitu. Jadi kan nggak cuma masalah diet doang yang selesai, tapi bisa masalah kehidupan juga selesai gitu Ya, pak. gitu. Jadi kalau orang bilang itu sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Gitu.
bisa nggak Tapi sih? nggak belum ya. Iya. Jangan dong, jangan keluar. Oke, yang mana? Ya tadi cari dulu. Oh, nyari dulu. Mau Ya, oke, dulu, oke. dulu, Ki. Tadi Kita ngapain nih? Tapi nggak, maksudnya emang banyak ya gue pun juga salah satu lah pengikut satu status lu. Itu banyak beberapa status yang bikin, yang tadinya kita ngerasa, kalau gue pribadi ya ngerasa wah gue udah gak bisa nih ngajaran ini, maksudnya di luar diet ya, kayak misalnya lagi mau jalan nih gitu kan, berangkat, gue capek banget, gue malas banget, pas ngeliat status lu baca, walaupun ada bahasa yang nggak ngerti, cuman oke deh gue bisa gitu. Tapi beberapa hal memang ya karena awalnya kita kenalnya lu itu kan diet ya, cuma kepake gitu sama kita yang lagi nggak ngomongin diet, lagi nggak mikirin diet, tapi mikirin hal yang lain, masalah yang lain, nyambung gitu. Ya, paham. Ya luar biasa lah. Ya, boleh. Udah ketemu? Gimana? Udah nemu? Boleh. Lanjut. Dia dulu ya. Lanjut. Yuk. Dulu ya. Silakan. Ini status. Lalu nanti di screenshot ya, ditunjukin ya. Benar, harus. Biar tahu yang ngomongin apa. Ya betul. Yuk. Ini gue bacain ya. Oke. Udah ngeluh belum pagi? Udah ngeluh belum pagi? Iya. Itu judul. Sorry karena gue secara pribadi juga nggak tahu nih gitu kan, random. Udah ngeluh belum pagi? Judul ya? Itu judul ya. Nah, terus maksudnya gimana nih? Mau langsung gue? Ya boleh nggak kalau dijelasin? Ya boleh. Gitu. Karena gue juga kan sulit mengerti ya. Jadi pelan-pelan. Jujur aja gue lupa ya itu gue nulisnya tentang apa, cuman kalau persepsinya udah ngeluh belum hari ini, Pagi ini. Udah pagi ini, ngeluh oh belum? berarti gue bisa pagi tuh gitu kan. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Yes, ya. udah ngeluh belum? Kalau gue sih gini, gue pastinya tidak menganjurkan orang lain untuk ngeluh. Ya, karena gue sendiri tertampar gitu ya baca ini. Jadi kayak gini maksud gue secara pribadi tidak menganjurkan untuk mengeluh. Berarti itu kemungkinan lebih kayak sarkas kali ya. Ngeledek. Jadi kayak yang lu ngeluh mulu coy gitu ya. Belum nih pagi gitu ya. Iya, maksud gua mungkin lebih ke arah sana sih ya. Kayaknya sih yang ngomong anak-anaknya juga gitu sih. Ya isinya apa isinya? Merasa berat itu manusiawi, nggak ada yang salah ketika kamu ngeluh. Tapi kamu juga harus tahu, yang merasa hidupnya berat bukan kamu aja. Setiap kita merasakan berat, mungkin pada levelnya nggak sama. Tapi yang jelas kita semua alami fase lelah di dunia yang sama. Ya, oke. Gue paham nih arahnya. Jadi gini, lebih ke arah sini. Ini gue bahas sesuai pemahaman gue aja ya. Ya. Semua manusia itu kan diciptakan sepaket, secara fisik sempurna dalam arti lengkap ya, walaupun tidak semua dikaruniai lengkap ya, betul. tapi secara seharusnya lengkap. Ya. Nah, tentang lengkap ini kan pertama ada fisik, kedua ada hati gitu ya. Nah, tentang hati ini kan kita dikaruniai rasa kan? Gitu. Nah, rasa sakit gitu. Maksud kita dikasih rasa itu fungsinya apa? Fungsinya merasakan. Benar nggak? Merasakan dong fungsinya. Ketika kita capek, kita ngerasain rasa capek. Ketika kita lagi senang, kita merasakan rasa senang. Nah, itu kan input ya? Input. Ngerti nggak sih maksudnya? Ketika ada hal yang membuat kita lelah, kita jadi lelah. Ketika ada yang membuat kita senang, kita jadi senang. Ketika ada yang membuat kita marah, kita jadi marah. Itu input. Ya, outputnya adalah tadi sikap kita. Nah, masalahnya cara gini. menyikapinya. Betul. Nah, maksud gua capek itu manusiawi sebenarnya gitu. Cuman lu harus tahu tidak semua rasa capek itu harus disikapi dengan malas-malasan. Tidak semua rasa capek itu harus dikasih panggung. Bener, harus kasih panggung, bener kan? Jadi tidak semua Kasih ruang. nggak harus. Maksud gue gini, ada bahasa
senang jangan terlalu senang, sedih jangan terlalu sedih. Pernah. Mungkin lu sedih tapi bukan berarti sedih. iya aktivitas lu seharian kacau, jangan. Mungkin lu senang tapi bukan berarti lu berfoya-foya, ngerti gak sih? Berlebihan. Iya, jadi apa yang masuk itu harus bisa dikontrol agar supaya yang keluar itu tidak berlebihan. Ngerti nggak? Mungkin lu lagi senang, ya lu jangan berfoya-foya dalam kesenangan lu. Ketika Sampai lupa diri. jangan lupa diri. Ketika lu lagi dibuat sedih, entah uang hilang, entah lu putus cinta, entah lu kehilangan pekerjaan apapun itu, ya lu boleh sedih. Tapi maksud gua, lu mau sampai kapan? Gitu. Lu punya opsi kedua apa? Bangkit, perbaiki keadaan lu gitu loh. Berjuang Dibanding lagi. lu ngebuang-buang waktu untuk terus-terusan ngeluh, hasilnya apa? Untungnya apa? Nggak ada. Sama-sama capek. Sama capek. Lebih baik Berjuang. Lu putus cinta. Ini kalau anak sekarang, lu putus cinta, katanya healing, pergi ke pantai, menyembuhkan diri, pergi ke gunung menyembuhkan diri. Gini, maksud gue gini, tidak ada yang salah dengan hal itu. Itu nggak salah. Tentunya itu tidak salah. Cuma maksud gue gini, apakah dengan ke pantai masalah itu kelar? Enggak. Ya, masalah itu bisa kelar, bisa selesai ketika lu sudah memutuskan udah gitu. Jadi lu putus cinta, lu sedih, ya silahkan, tapi bukan berarti lu harus mencari alasan untuk bangkit. Gak perlu disaran. Maksud gue gini, nggak perlu nyari media. Gua harus pergi ke pantai. Nih, kalau dengan ke pantai lu bisa sembuh, harusnya lu juga bisa sembuh dengan di sini aja. Ngerti gak sih maksudnya? Kan sembuh atau tidak berarti tergantung diri kita, bukan karena pantainya dong. Kita jangan menggantungkan ke di luar dari diri kita. Gitu. Takut ntar pantainya ditutup, nggak boleh ke pantai, sedih makin sedih gitu ya. Iya. Tuh, gitu. Lanjut Apa lagi? Lanjut. Hidup ini keras, itu sebabnya kita harus lebih keras. Tapi selalu seperti yang saya bilang, keras itu ke dalam diri, bukan keluar. Dibanding kamu minta dunia mengerti, lebih baik naikin kualitas kamu. Gini, buat orang-orang terdekat gue ya, lu pada mungkin udah sering dengar keras itu ke dalam, jangan keluar. Benar. Ya, gue sering ngomong keras itu harus ke dalam, bukan keluar. Maksudnya gini, kalau lu punya harapan, lu punya cita-cita, lu keras itu ke dalam, jangan keluar. Maksudnya gimana? Maksudnya lu push diri lu bukan ngomelin orang, lu bukan minta pengertian dari orang. Yang harusnya lu lakukan adalah lu memposisikan diri lu sebaik mungkin. Ngerti gak sih maksudnya? Gini, ini misal, ini contoh doang. Ada bahasa banyak jalan menuju Roma. Iya. Benar gak? Kalau lu kesini jalannya ketutup, lu lewat jalan yang lain. Buat apa lu marah-marah di situ? Buat apa lu? Gak bakal buka juga tuh jalan. Iya, lu wah gua gini, gua udah jauh-jauh, gua udah buang-buang duit. Lu kan jadi buang-buang waktu. Lu jadi buang-buang kesempatan untuk cepat menuju ke sana. Mending lu putar balik cari jalan lain. Gitu. Nah, gini maksud gua, keras ke dalam itu bisa nggak sih lu tidak menjadikan diri lu masalah? Jadi sumber masalah. Iya, masalah itu masalah. Bisa nggak lu menjadikan diri lu solusi? Prinsipnya sering kan gue bilang, masalah besar jadikan kecil, masalah kecil anggap selesai. Itu kan prinsip yang kita sepakati bareng-bareng tuh di sini. Ya. Masalah besar jadikan kecil, masalah kecil anggap selesai. Biar apa? Biar hidup itu tidak usah ribet, biar tidak usah drama. Ya. Drama cukup di sinetron. Iya. Drama gitu. cukup di Korea gitu ya. Drakor. Kehidupan nyata itu ya kita harus fighting, kita harus memperjuangkan. Yang perlu diurus. Iya. Bisa nggak sih kita nggak usah ngeributin ini dan itu kan gitu? Ya bisa nggak sih? Kan orang pacaran ada aja berantemin gitu. Contohnya ada aja kayak lu nih, lu kan baru married.
ada aja diberantemin gitu kan. Tiap hari gue denger, wah Apa yang nggak, maksudnya gini, masalah besar jadikan kecil, masalah kecil anggap selesai. Bisa nggak sih tidak usah membesar-besarkan masalah? Bisa. karena paling enggak dari kita nggak ada masalah. Iya, gitu. Ngerti nggak? Ngerti. Setidaknya lu menjadikan diri lu solusi. Dengan lu menjadikan diri lu sebagai solusi, masalah akan selesai dengan sendirinya. Setidaknya kan masalah itu berarti dua sisi. Bisa dia, bisa kita yang jadi masalah. Kalau kita sudah menjadikan diri kita solusi, oh berarti masalah setengah dari masalah udah selesai. Tinggal masalah di dia kan gitu kan. Kebayang nggak kalau lu ketemu besar-besaran masalah, ya masalah udah selesai gitu. Iya kan? Benar nggak? Benar. Iya benar. Gitu. Terus apa lagi? Terus jangan pernah menggantungkan semangat kamu ke orang lain. Jangan mengharap dimengertiin sama orang lain. Jangan minta pemaklum dari orang lain. Jangan pernah. Ini kita bahas diet. Kadang sulitnya orang diet itu adalah circle orang terdekat justru. Kadang gini, kita udah diet habis-habisan, udah semangat, kita udah ngerasa wah gua dari XL udah ke M nih. Terus tiba-tiba teman kita ngomong, katanya lu diet, mana badan lu segitu-segitu aja. Pernah ya? Nah, sering. Iya. Katanya lu diet, kok hidung lu masih di situ nggak bisa? Nah maksud gua gini ya, gini. Kalau lu terlalu memberi makan hati lu, susah. Maksud gue gini, kritikan, masukan, saran apapun itu orang lain berhak ngasih ke kita. Ya, sindiran, apalagi bulian, orang berhak. Nah, tapi lu harus tahu kita pun berhak juga untuk memilih tidak mana yang perlu tidak ke-distract dengan itu. Paham? Maksudnya paham nggak? Jadi gini, ketika orang ngebully lu bisa galau, bisa insecure, atau lu bisa ya kenapa gitu, lu kenapa gitu kan, ketawa-ketawa aja, iya nih gitu. Kok lu katanya dia, kok badan lu segitu-segitu aja, iya nih. Gue juga bingung, gue juga bingung. Padahal gue udah diet ya, tapi begini-begini aja. Gue kira dengan diet gue bisa jadi konglomerat apa kek gitu kan, bisa terbang. Iya, jadi gak usah diseriusin. Atau ada yang bilang, kok lu kurus kelihatan jelek sih, malah kayak orang sakit kan gitu ya. Karena gini, karena mungkin itu ada pemahaman yang gue pahami tentang itu ya. Tapi gue bukan mau bahas gitu ya, gue lebih kayak kalau lu mempermasalahkan omongan orang itu tidak akan selesai. Orang itu punya sudut pandangnya masing-masing, apalagi di negara kita gaya hidupnya itu ya begitu. Kita punya budaya lama yang mana gemuk itu dibilang sehat. Enggak. Bos besar. Iya, sejahtera. Oh, gemuk tadi sejahtera. Memang benar. Ketika mungkin itu bahasa kiasan. Kalau dia bisa sampai gemuk, berarti kan dia punya cukup uang untuk membeli makan, gitu kan. Jadi sayang sama istrinya. Ada juga tuh kurus, dibilangnya banyak pikiran. Iya, stres. Tapi maksud gue gini, kalau kita terlalu dengerin omongan orang, ya nggak akan ada habisnya. Hari ini lu diet. Nah, kata orang, coba dong lu diet. Lu udah diet nih, udah diet. Ya, ketika lu ketemu orang yang lainnya lagi, kita ngomong, lu ngapain diet? Udah kurus kok diet. Nah kan sudut pandang orang beda-beda. Nah makanya apapun yang lu lakukanlah untuk diri lu sendiri. Fokus sama Jangan diri sendiri. punya ekspektasi berlebih ke orang lain. Jangan pengen sama dianggap lah. Iya. Jangan kepengen dipuji, jangan kepengen dianggap. Intinya lakuin aja karena buat diri sendiri. Iya. Kita butuh pengakuan dari orang lain. Iya. Hasilnya buat diri sendiri. Sekarang gini,
gagal atau berhasil kan dampaknya di diri lu ya. Kalau lu stop, lu gagal, yang merasakan kegagalan siapa? Iya, ketika lu terus berjuang dan pada akhirnya lu mencapai hasil yang maksimal, berhasil, yang merasakan hasil siapa? Gue juga. Terus kenapa lu harus ke-distract sama omongan Iya, orang? kenapa ya? Ya, Iya, Gak sama usah. emang. benar nggak? Sayang. Langsung galau, langsung yang Iya, nggak usah. ini. Lu sembunyi. Bukan introspeksi, makin. Iya, benar. Emang biasanya malah begitu. Gitu. Ya, lanjut. Yang harus kamu lakukan adalah kuatin mental. Naikin level keras kamu. Kalau kemarin kamu menangis karena jatuh, jangan sampai hari ini jatuh yang sama masih bikin kamu nangis. Ya, intinya gini, kehidupan itu kan keras. Kalau kitanya lembek, susah. Kita nggak bisa fighting. Kita bakal kalah sama arus kehidupan. Masalahnya keras atau lembek itu kan apa bisa dibilang abu-abu, ukurannya apa? Tiap orang beda-beda. Beda. Masalahnya pun beda-beda. Iya, karena tiap orang permasalahan beda-beda. Yang terpenting, lu hadapi permasalahan kehidupan lu sendiri. Lu harus keras sama diri lu. Lu harus keras sama permasalahan. Maksudnya gimana? Ketika contoh. Itu kan bahasanya kalau hari ini lu nangis karena jatuh, jangan sampai Besok karena jatuh yang sama. ya, ini ibarat kata gini. Orang makan pedas. Ya, makan pedas. Lu harus tahu tidak ada orang yang lidahnya kebal dengan pedas. Nggak ada. Orang yang suka pedas itu bukan tidak bisa merasakan pedas, tapi dia sudah jauh lebih terbiasa. Dia udah jauh lebih siap. Buat pengalaman lah. Iya. Kayak misalkan apalagi contoh, misalkan petinju. Ya. Kalau amatir sama yang udah profesional pasti kan daya tahannya beda ya. Kalau yang baru, apalagi baru latihan, giginya udah patah, kepukul pingsan. Kalau petinju yang udah profesional mungkin udah lebih siap. Udah jauh lebih siap. Itu bukan berarti dipukul tidak merasakan sakit. Tapi dia udah terbiasa. Dia sudah lebih siap. Gua kan lagi bertanding. Gue pasti kepukul. Kan gitu. Dia udah punya tingkat kesadaran yang jauh melebihi si amatir atau si orang yang belum punya pengalaman. Nah, kayak tadi, maksud gue, kalau kemarin lu nangis karena jatuh, setidaknya ya lu jangan nangis lagi gitu. Jatuhnya sama. Iya, setidaknya atau yang lebih baik lah. Kan lu kemarin jatuh tuh, fokusnya jatuh. Kemarin lu jatuh, bisa nggak lu menghargai diri lu lebih baik lagi? Hati-hati. Lu jaga baik-baik supaya lu tidak jatuh. Kan lu tahu lu jatuh ke lubang itu. Setidaknya berarti lu tahu di jalanan itu ada lubang. Jadi jangan lu malah ada lubang, nyemplung lah, jangan. Lu gile gitu kan? Ngerti nggak maksudnya? Sangat positif ya. Senang sama lubang. Iya. Dah tuh itu. Iya betul. Apalagi? Kita semua manusia hidup, dan yang namanya manusia hidup pasti merasakan jatuh. Jadi siasatin hati dan mental kamu supaya nggak down. Ya, gini, lo harus tahu, manusia itu diciptakan tidak sendiri, sosial ya. Makhluk sosial. Iya, kita tuh makhluk sosial. Maksudnya banyak kepala, banyak hati, banyak perut. Kadang kepala lu sama kepala lu ketika sendiri baik-baik aja, tapi ketika lu ketemu bisa jadi berantem. Cuman gara-gara lu suka pedes, lu suka yang manis, berantem. Bisa nggak? Bisa. Intinya gini, lu harus tahu, manusia hidup itu pasti akan dipertemukan dengan masalah. Pasti nggak? Pasti. Nggak ada manusia yang hidup yang tidak ketemu masalah. Semua manusia hidup itu pasti ketemu masalah, tinggal gimana kitanya aja. Gitu. Jadi kalau kitanya Anggap itu masalah atau enggak? iya, bukan berarti kita menyepelekan ya. Maksud gua kan masalah itu ada, atau bahasa gampangnya ada orang yang cepat tersinggung, Iya, baperan. baperan gitu. Maksudnya
kita nggak harus cepat tersinggung juga. Jadi ketika ada permasalahan, ya jangan sampai kita itu cepat tersulut gitu, atau kita jangan jadi api lah. Jadi api, iya benar. Iya, harus jadi air lah. Oh iya gitu, paham. Iya, ibarat kata kita harus jejak lah gitu. Kita harus jejak, hidup itu jangan gampang diombang-ambing sama kehidupan gitu loh. Ngerti nggak maksudnya? Iya. Ngerti nggak? Gue juga enggak soalnya. Gitu. Ya, lanjut. Terus gimana? Kalau ada hal yang mengecewakan kamu, cari cara buat sembuhin sakitnya. Kalau ada orang yang menjatuhkan kamu, cari cara buat bangkitnya. Kalau ada kejadian di luar kendali kamu, cari cara buat ngatasinnya. Hiduplah di atas kehendak kamu sendiri. Astagfirullahaladzim. Hiduplah di atas kehendak kamu sendiri, berilah di atas kaki kamu sendiri. Gini. Kadang kita karena terbiasa disayang, karena terbiasa dimanja, ketika kita harus berjuang sendiri itu jadi lemah. Ngerti gak sih? Iya, ngerti. Kayak gini, bisa gak sih kita belajar untuk menyembuhkan diri kita sendiri gitu? Ngerti gak sih maksudnya? Iya. Gini, lu keluar nyari motivasi, ya kan pada akhirnya motivasi balik lagi, motivasi sebaik apapun tergantung elunya, bener nggak? Nah, kalau pada akhirnya lu bisa menjadi semangat dengan sebuah motivasi, cobalah lu belajar untuk menemukan motivasi itu sendiri, lu ngebuat motivasi itu sendiri. Mungkin kayak Mas yang tadi caranya Apa? motivasi orang lain untuk diri sendiri. Iya, gitu. Jadi cobalah gimana caranya jangan bergantung sama orang lain. Lu mungkin kecewa sama omongan orang lain, tapi bukan berarti lu harus marah. Ya, benar nggak? Iya. Gini. Dia input sama output tadi. Iya, bisa nggak sih lu menempatkan diri lu di posisi netral aja? Kenapa? Karena yang namanya hidup, balik lagi, tidak ada manusia hidup yang hidupnya lancar-lancar, itu nggak ada. Semua manusia pasti punya masalah. Tinggal gimana kitanya bisa nggak menjadikan diri kita solusi, gitu loh. Ya. Berdamai sama diri sendiri. Bukan jadi diri kita sebagai korban. Jangan menjadikan diri kita sebagai korban. Nah, beda lagi tuh, ya kan? Berat tuh. Kadang kan jeleknya kita selalu menempatkan diri kita sebagai korban ya. Iya. Kita selalu merasa pantas disakiti. Iya. Pantas ditinggalkan. Duri. Kenapa ya gue ditinggalin? Ya, lu nanya ke diri lu gitu kan? Kurang apa ya? Iya, ya lebih baik lu introspeksi lah gitu. Bisa nggak sih lu menjadikan diri lu lebih baik? Kan gitu ya. Mungkin gini, tidak semua orang benci sama lu karena fisik lo, bisa jadi karena sikap, kan gitu ya. Mungkin secara fisik baik-baik aja, baik-baik aja, tapi bisa jadi sikapnya gitu loh. Nah itu kalau kita ingin kehidupan yang baik, ya kita harus memulai kebaikan itu juga dari diri kita. Kita harus berusaha baik dulu gitu ya, ya nggak sih? Nah, apa lagi? Sebelum masih ada sih. Masih ada, oke. Pokoknya cari cara supaya hidup kamu bisa jadi lebih baik di masa depan. Jangan lagi fokus sama rasa sakitnya, fokus sama solusinya. Nah, tuh dia. Gini, lu kan hidup hari ini ya? Iya. Lu hidup hari ini, bener nggak? Bener nggak, Bang? Bener. Lu ngejalanin hari ini kan? Bener. Nah, lu punya gambaran tentang hari besok, hari esok gitu ya? Iya. Lu pengen begini, lu pengen begitu. Iya. Kan biasanya di planningin dulu nih, besok gue mau begini. Iya. Iya. Gue pengen badan gue bagus, tapi lu lupa kalau badan bagus itu tidak bisa didapat dengan makan berlebihan. Ngerti nggak? Dengan lu malas-malasan.
terlalu fokus sama visi tapi lu lupa sama misi. Itu Hal-hal kecil yang harus dilakuin. lu harus tahu lu tuh bertanggung jawab atas keinginan lu, atas goalsnya sendiri gitu. Tidak ada yang salah dengan keinginan di masa depan, tapi lo harus tahu keinginan itu harus diwujudkan, harus cara bekerja. berproses. Bener, jangan sampai keinginan lo tidak terwujud, lo ngeliat ke kanan, lo lihat ke kiri, kok temen gue bisa ya, kok gue enggak, akhirnya malah kena penyakit hati, iri, dengki, akhirnya malah kehidupan lu nyungsep. Iya. Kayak gitu, malah makin parah. Bener nggak? Benar. Iya. Karena gue ngalamin, gue nih gue sih tahu ya. Salah satu masalah orang diet, gue orang lihat orang berbadan gemuk. Orang berbadan gemuk itu gampang baper. Benar. Gue juga kan pernah. Iya. Itu gue pernah ngerasain. Maksudnya gini, di satu sisi kita dipaksa sabar, tapi padahal kita baper banget. Gini, di tempat tongkrongan ketemu siapapun kita diledekin, kita dipaksa sabar. Karena kita nggak diledekin aja, orang cuma ngeliat kita aja. Nah, jadi di sisi yang lain sebenarnya kita tuh baper banget. Ada orang bisik-bisik, kita selalu berpikir ini bisik kita. Gitu. Kenapa? Karena kita sadar kita punya kekurangan. Nah, maksud gue gini, kan lu punya kesadaran itu. Iya. Akan kekurangan itu. Iya, di dunia ini ada dua hal. Satu yang bisa dirubah, kedua yang enggak. Ngerti nggak? Iya. Untuk hal-hal yang bisa dirubah, ayo berubah. Ngerti nggak sih? Kan gini, bentuk badan itu salah satu hal yang bisa dirubah ya. Bisa. Ayo, lu jangan berpikir maunya instan. Gue udah diet, gue udah olahraga. Berapa lama? Seminggu? Ya itu nggak bisa. Gimana? Gitu. Sabar. Baru seminggu. Iya sabar. Jangan lah. Ya. Sama kayak proses waktu gemukin aja kan juga lama. Iya. Ya maksudnya ya itu karena terlalu fokus bukan nggak diri sendiri tapi karena kanan kirinya akhirnya seminggu itu terasa lama gitu. Kadang gini, kadang gue sering ketemu di komen, di pertanyaan-pertanyaan, kok aku gagal terus ya. Gini loh, sepengalaman gua di dalam diet, dalam proses, tidak ada kata gagal kalau kita nggak stop. Benar Gak sih? benar. Gini, masih jalan terus. gagal ukuran gagal itu apa sih? Berat lu naik lagi. Ya kalau berat lu naik lagi, lu turunin lagi. Kan solusinya itu. Bisa nggak sih kita tidak usah memperbesar masalah? Kita punya solusinya loh. Kita cuma cukup untuk ngejalanin aja. Iya, kita cukup menjalani aja solusi itu. Kadang ya itu saking pengennya instan, akhirnya cuman ngeluhnya doang. Tapi susah mas, udah tahu susah, kenapa lu rusak kemarin kan gitu. Ya udah nih, udah yang kemarin udah, sekarang lu mulai lagi dari nol. Nanti kalau lu udah dapat hasil yang baik, beratnya turun sekilo, nah lu jaga baik-baik, jangan sampai naik lagi. Gitu loh. Terlalu sering melibatkan diri sendiri juga kurang baik. Jangan. Maksudnya Ini kayak yang kemarin dibahas. Iya, jangan merasa lu perlu memberi reward, karena sebenarnya kalau kita pandai bersyukur, ya tentang, kan kita bilang ada makanan enak, ada makanan tidak enak gitu ya. Iya, kita emang klasifikasi kita tuh mengkotak-kotakan padahal ya kita lah munafik ya, tidak semua makanan sama. Enak itu beda sama kenyang. Benar. Emang beda, tapi lo harus tahu. Tidak, maksud gue gini, emang nggak boleh makan enak, boleh. Tapi bukan berarti harus selalu banyak. Ngerti nggak? Ya, maksud gue
kita juga patut menikmati hidup, tapi lo harus tahu dalam bahasa menikmati hidup itu ada kehidupan yang benar-benar nikmat. Apa? Tidak sakit, sehat. Ya, sekarang lu harta lu banyak, tapi kalau lu sakit-sakitan, ya enak. Ini kayak paman Steve gitu kan? Iya. Duitnya banyak, Mama sakit. Iya kan, mama. Gitu. mama. Gitu. Udah almarhum cuy. Iya. Iya. Maksudnya